Kisah wali yang namanya tertera di Lauhil Mahfuz sebagai penghuni neraka. Seorang sufi dari kalangan tokoh tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau dalam kalangan tokoh tasawuf termasuk ulama kelas atas. Wali min auliyaillah, ahli ibadah. Suatu ketika malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauhil Mahfuz ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal tersebut malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ibadah sampai segitunya? Sedangkan aku lihat namamu di lembaran Lauhil Mahfuz engkau adalah penghuni neraka. Mau ibadah gimana pun engkau tetap akan masuk neraka," kata malaikat. Kemudian Abdul Aziz menjawab sambil tersenyum, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman kepada kita, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka itu haknya Allah. Subhanallah. Benar-benar ikhlas dalam beribadah." Kemudian malaikat kembali ke Lauhil Mahfuz dan dilihat namanya dirubah oleh Allah menjadi penghuni surga. Sebab Allah berhak menetapkan kitabullah. Lantas malaikat kembali lagi menemui Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira untukmu, baru saja aku melihat namamu oleh Allah dirubah menjadi penghuni surga." Abdul Aziz menjawab, "Alhamdulillah." Begitu senangnya Abdul Aziz mendengarnya, tapi sekali lagi malaikat, "Surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya Allah. Kalau Allah ridho aku di neraka, ya itulah tujuanku." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridho dan merubah namamu menjadi penghuni surga." Lantas Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, "Bila ikhlasku tadi yang membuat Allah ridho kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah murka kepadaku sehingga namaku tertera di kitab Lauhil Mahfuz menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita, "Engkau ingat ketika engkau masih kecil, ketika umurmu sekitar 15 tahunan. Engkau ingat ketika engkau tidur di kamar tidurmu. Kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar. Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur padahal engkau sudah bangun agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihatmu masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar. Sebab engkau bohongi ibumu. Maka Allah murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka." Mendengar cerita dari malaikat, Abdul Aziz pun beristighfar dan bersujud memohon ampun kepada Allah. Semenjak kejadian tersebut Abdul Aziz Ad-Dabbagh di sisa umurnya tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap orang yang datang kepada beliau selalu diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Mari kita renungkan sejenak, padahal beliau hanya pura-pura tidur agar tidak disuruh ke pasar. Lantas bagaimana yang sampai membentak-bentak ibunya, mengusir ibunya dari rumahnya sendiri? Bagaimana yang sampai memasamkan wajahnya kepada ibunya, yang mengeraskan suaranya di depan ibunya, yang sampai tidak memberi nafkah kepada ibunya, dan bahkan yang sampai membuat menangis ibunya? Bagaimana kira-kira nasibnya nanti? Mari kita belajar bersama-sama untuk lebih berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jangan meremehkan dosa kecil, dikhawatirkan di situ ada murkanya Allah. Jika tangan kita masih sulit untuk berbuat baik padanya, maka ringankanlah lisan kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita dan orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.